Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam anugerah Tuhan. Kita ada di hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh ada dalam berkat Tuhan untuk menjalani lagi hari ini di minggu yang baru. Kami mau menjalaninya. Mohon hikmat dan Roh Kudus untuk memberi kami pengertian, untuk kami memahami firman-Mu pada hari ini, sehingga kami hidup seturut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Kisah Rasul 2 ayat 47, begini firman Tuhan. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah gereja yang disukai. Nah, saudara, bicara gereja yang disukai untuk hari-hari ini, apalagi di saat pandemi COVID, ini sungguh menjadi satu hal di mana Tuhan bukakan dan singkapkan bahwa gereja itu disukai bukan karena gedungnya, bukan karena aksesorisnya. Karena kita melihat sekarang ini gereja, ya walaupun kita menanti ada waktunya sudah selesai pandemi, tapi setidaknya dalam waktu-waktu ini kita merenungkan rupanya ya gedung yang megah, gedung yang mewah itu juga tidak jadi jaminan. Itulah sebabnya sekarang semua orang live streaming online. Jadi gereja tanpa tembok, ya, gereja tidak gedung begitu ya. Nah, itulah sebabnya kita harus kembali kepada firman Tuhan. Di tengah situasi seperti ini, gereja seperti apa yang disukai? Nah, saudara, kita belajar dari firman Tuhan. Setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, bahwa gereja itu dikenal, disukai oleh karena ada pengakuan iman. Ada dasar yang sungguh-sungguh orang menyatakan imannya kepada Tuhan. Dan disitulah disebut gereja. Kalau kita merenungkan firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 17-18, di sana Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Murid-murid ya sempat bingung, tidak tahu mau jawab apa. Tapi Petrus ya, seketika itu langsung berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian apa kata Yesus? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan engkaulah yang menyatakan, tapi apa? Karena Bapakkulah yang di sorga yang mengaruniakan. Maka poinnya di sini bahwa kalau ada orang yang percaya kepada Yesus, jangan langsung buru-buru bahwa dia ya mampu mengenal Yesus. Tidak. Kalau bukan Roh Allah, kalau bukan Bapa yang menyatakan dan mengaruniakan akan hal itu, maka kita tidak mampu untuk mengenal Dia. Maka orang yang bisa mengenal Dia itulah orang yang sungguh-sungguh berbahagia. Maka hidup kita adalah anugerah. Tetapi justru dikatakan di dalam ayat berikutnya, kata Yesus bahwa engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak bisa menguasainya. Artinya ya Petrus itu Petra, artinya batu karang. Bicara di atas dasar pengakuan iman sebenarnya, yang kokoh, yang teguh akan dirinya, akan Yesus itu. Maka ya Yesus membangun jemaatnya. Artinya jemaat itu ada di dalam pengakuan itu. Jemaat itu dibangun di atas dasar pengakuan itu. Maka alam maut apapun tidak bisa ya mengambilnya, merampasnya. Dan itulah sebabnya ini yang pertama. Jadi sekalipun pandemi COVID, sekalipun maut tidak bisa untuk merampas dan mengambil akan pengakuan iman ini. Inilah dasar, inilah sesungguhnya kokohnya sebuah jemaat, sebuah gereja. Nah, yang kedua, apa yang menjadi kesukaan ya, orang melihat gerejanya, dikenal. Yang pertama karena pengakuan iman, yang kedua karena pengajarannya. Nah, saudara, saat-saat ini banyak orang bingung ya, apalagi dipertontonkan ajaran banyak sekali. Bicara Tritunggal, bicara mujizat, bicara macam-macam. Nah, saudara, maka mari kita harus pastikan bahwa sesungguhnya gereja itu dikenal, disukai. Dan tidak hanya bicara dikenal, disukai, bicara perasaan, tapi gereja itu betul-betul gereja yang akan terus kokoh, yang akan terus kekal. Dia tidak dikalahkan oleh zaman apapun sekalipun berubah. Apalagi zaman yang serba canggih ini. Tidak mampu mengubah atau tidak mampu merontohkan gereja. Kenapa? Karena gereja itu adalah milik Tuhan. Dan karena itu
Gereja yang sungguh disukai, dikenal, dan terus kokoh selamanya adalah ketika gereja menancapkan akan pengajaran-pengajaran yang benar, alkitabiah, yang teologis. Dan itulah sesungguhnya akan membuat gereja disukai, dikenal. Dan itulah yang sungguh yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan dalam Hosea 4:6 dikatakan apa? Umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Bahkan mereka tidak tahu dan mengingat pengajaranku. Saudara, Tuhan sudah berkata demikian. Maka inilah yang harus kita renungkan dan hidupi dalam hidup kita dalam kondisi seperti ini. Mari bertekunlah dalam membaca firman, bertekunlah di dalam belajar mendalami dan menggali firman Tuhan di saat-saat waktu seperti ini. Karena inilah kesempatan kita baca firman. Jangan kita hanya baca WA, jangan baca status, jangan baca segala akun ataupun berita-berita yang tidak baik. Inilah berita yang kekal, itulah firman Tuhan. Itu yang membuat gereja bertahan. Saudara bisa bertahan. Saudara adalah gereja, maka saudara juga akan tetap bertahan di tengah situasi ini. Karena apa? Karena firman itu menopang. Dan dialah yang menjadi pelita suluh dalam hidup kita. Amin. Nah, yang ketiga, gereja disukai. Gereja itu sungguh-sungguh akan bertahan dan kokoh. Dikenal ketika di situ dikatakan gereja itu saling mengasihi, saling membangun, saling menopang. Nah, di saat situasi seperti ini inilah suatu hal yang akan diuji. Kira-kira kalau kita waktu bersama di gedung, di sebuah tempat, kita bisa saling mengasihi. Tapi dengan situasi seperti ini, masihkah kita saling mengasihi? Justru di sinilah menjadi ujian dan tantangan. Masih bisakah gereja mengasihi satu dengan yang lain? Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 13 ayat 35. Dikatakan dengan demikian, orang-orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Jadi orang tahu gereja itu bukan karena gedungnya, bukan karena kita punya kumpulan persekutuan yang banyak, bukan. Tapi apakah kamu saling mengasihi? Apakah kamu saling menopang, mendukung? Kalau mengasihi dengan yang baik-baik ya itu gampang, lumrah. Tapi bagaimana ketika di tengah situasi ada jemaat yang kurang, ada jemaat yang susah, ada yang jemaat yang lemah, masihkah kita peduli di tengah situasi seperti ini? Inilah waktu kita diuji dan teruji. Dan yang terakhir, gereja yang disukai. Apalagi gereja yang sungguh-sungguh dinantikan saat-saat ini. Dia akan tetap teguh, dia akan tetap terkenal jikalau gereja itu bermisi. Jikalau gereja itu bermisi. Kenapa? Karena gereja ada karena misi, maka gereja juga ada untuk misi. Jadi tidak ada alasan bagi kita gereja ketika pandemi ini terus misi juga berhenti. Tidak. Justru sekarang inilah waktunya gereja. Mari terus beritakan Injil, mari terus wartakan kebenaran, mari terus buat berita-berita status di dalam WA, dalam Facebook akan pernyataan-pernyataan iman. Dan saya percaya sebanyak mungkin berita yang kita kirimkan kemanapun di grup, pasti ada cara Tuhan yang bisa menggerakkan orang untuk akhirnya melihat status kita dan mereka dikuatkan, mereka diberkati. Dan tidak ada yang mustahil. Mereka yang tadinya tidak percaya bisa percaya, mereka yang tadinya lemah bisa dikuatkan, mereka yang tadinya susah dan berduka akhirnya bisa terhibur. Kiranya melalui 4 berkat firman Tuhan ini, saudara juga bisa hidup dalam menjalani hari ini untuk bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami memandang gereja bukan sebagai tembok, bukan sebagai gedung, bukan sebagai plang organisasi. Tapi kami mau memandang gereja itulah saya, itulah kita, itulah semua orang yang sudah percaya kepada Kristus. Dan inilah waktunya kami membuktikan bahwa kami sebagai gereja boleh dilihat, boleh dikenal, disukai ketika kami hidup sebagaimana firman. Meteraikanlah firman-Mu di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.